ada lagi ya, hadis di Al-Baihaqi, hubud dunya roksu kuli khoti'ah. Cinta dunia adalah pokok bibit atau sumber dari segala dosa dan kesalahan. Ini pun ada penjelasannya yang panjang lagi. Jangan mentah-mentah untuk ditangkapnya. Nah, bahasan dan dalil-dalil seperti ini yang akhirnya membuat banyak sekali umat Islam takut kaya. Umat Islam takut mengejar dunia. Bunda Pita kalau nggak belajar manet rezeki, ya udah guru-guru aja gitu. Guru-guru aja. Bunda Murti kalau nggak kenal manet rezeki, ya udah pegawai-pegawai aja. Alhamdulillah kenal manet rezeki, akhirnya membuat ini, membuat itu gitu kan. Nah, coba kalau Bunda Murti tahu manet rezeki dari dulu-dulu ya Bunda Murti, tapi nggak boleh, nggak boleh menyesal berlama-lama. Tanamkan saja sekarang ke anak-anak gitu. Tanamkan ke anak cucu kita gitu kan. Alhamdulillah saya persiapan sama suami saya menanamkan, ayo giat ibadah juga giat mendunia kayak gitu Bapak Ibu. Sebisanya kita apa, ayo kerjakan ini. Waktu yang ada buat prestasi. Waktu yang ada ayo maksimalkan potensi kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, banyak umat Islam yang akhirnya takut mengejar dunia. Saya pernah hadir ya, ada di grup, mohon maaf saya sebut nama Bapak Ibu enggak kenal ya. Grupnya Asmaul Husna. Itu sama Bapak Ibu, bahasnya seperti itu. Bapak Ibu pilih kaya apa miskin? Miskin aja Bunda gitu. Nanti hisapnya biar cepat kayak gitu. Ya Allah pengennya miskin gitu kan. Akhirnya ya banyak amanah Bapak Ibu. Ya Allah ini kan ajaran kayak gini, gimana nih umat muslim gitu kan. Bapak Ibu pengen miskin apa kaya, kan mereka enggak kenal ini kan ya, disiplin kata gitu kan. Akhirnya seperti itu, takut kaya gitu kan. Takut dibilang mengejar dunia gitu kan. Takut pada waktu kita diberikan titipan dunia, takut nanti hisapnya lah. Nah, bagaimana tidak, karena hukumannya tadi udah disampaikan ya besar sekali di sisi Allah. Ayatnya di dalam Al-Quran juga banyak sekali ya yang menyampaikan bahwa dunia itu hanya perhiasan, dunia itu permainan gitu kan ya. Nah, bermainnya yang bagaimana Bapak Ibu? Bermainnya bagaimana nih yang mendatangkan cinta Allah, kan harusnya disambung tuh seperti itu ya kan. Perhiasan yang seperti apa yang kemudian dilihat orang, dilihat Allah menjadi menarik, kan harusnya kayak gitu kan. Perhiasan yang terbawa ke akhirat gitu kan ya. Sehingga ketika diajak untuk ya menjajah mengejar dunia, banyak sekali yang merasa ya tidak selaras nih antara apa yang didoakan sama yang dirasakan. Akhirnya kita harus tahu nih pengertian dunia penting sekali ya, bagaimana untuk kita ketahui, sehingga kalau kita mengerti ya arti dunia, kita nanti sudah tahu, maka kita akan paham mana yang harus dikejar dan mana yang harus kita tinggalkan Bapak Ibu. Seperti apa yang harus kita tinggalkan itu ya. Nah, karena kurang penjelasan dan pemahaman kita tentang dunia, jadi kita salah paham mengartikan adanya apa arti dunia, mengartikan apa arti dari keseharian yang kita kerjakan itu sebenarnya bagaimana ini kayak gitu kan. Kadang ada ragu-ragu. Nah, pengertian dunia itu misalnya kayak gini Bapak Ibu, ada anak-anak ya, kita menyampaikan ke anak-anak. Padahal anak-anak itu belum pernah tahu ya, belum pernah tahu yang namanya harimau, tetapi kita katakan kepada mereka, anak-anak hati-hati ya, nanti kalau ada harimau itu bisa menerkam gitu kan. Lalu anak-anak itu nggak tahu bentuknya harimau, kita nggak menjelaskan gitu kan. Nah, dalam bayangannya anak-anak, imajinasinya, visualisasinya, harimau itu adalah seekor hewan yang punya telinga panjang, jalannya lompat-lompat warna putih. Kita ceritakan seperti itu gitu kan, nggak detail sekali gitu kan ya. Yang terjadi ya akhirnya pada waktu anak-anak itu melihat hewan seperti itu, padahal ya melihatnya kan kelinci gitu, ternyata kelinci itu hewannya. Nah, dia pikir ya, anak-anak pikir itu hewan tadi yang putih, kemudian ada telinganya panjang, lompat-lompat. Perkiraan visualisasinya, pemahamannya dari anak-anak itu harimau gitu kan. Akhirnya takut, kemudian ditinggalkan Bapak Ibu harimaunya. Tetapi pada waktu melihat ada binatang yang besar, loreng, kuning, lorengnya nih ya, ada kuning, ada hitam atau coklat atau hitam gitu ya. Nah, dia pikir hewan itu aman. Karena kan enggak paham nih anak-anak, enggak paham betul arti dari harimau itu gitu kan. Nah, pada waktu ada harimau beneran gitu dibuat mainan, apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya anak-anak itu dimangsa oleh harimau tersebut. Karena tidak paham. Nah, kita seperti anak-anak nih pada waktu kita diberitahu tentang dunia gitu kan. Nah, sekarang ini ayo untuk kita pahami ya. Nah, begitu juga ya dunia dalam pengertian kita yang tidak tepat, maka akhirnya sesuatu yang harus dikejar maka dijauhi, malahan dijauhi. Sesuatu yang harusnya dijauhi tapi kemudian kita kejar karena kurang pahamnya arti dunia yang harusnya kita pahami dengan tepat. Apakah itu makna dunia nih Bapak Ibu? Ya, ada yang bilang seperti ini, dunia itu sementara Bunda gitu kan. Nah, kalau sementara ya mobil itu sementara, rumah ya pasangan hidup kita, anak-anak semua sementara kan. Apakah itu harus dijauhi? Ya coba Bunda
Bunda di sini, ayah yang ada yang ayah juga di sini menjauhi anak-anak, gimana? Sedih kan? Nah, dia dunia gitu kan. Nah, masjid juga kan sementara, nanti ada kiamat ya, nanti juga aus, bisa roboh gitu kan. Apakah kemudian masjid juga harus dijauhi? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ternyata bahwa arti dunia yang mengatakan bahwa dunia itu sementara itu tidak tepat. Lalu apa arti dunia, Bapak Ibu? Dunia adalah apa yang kita lihat sekarang ini ya, kemudian kita rasakan sekarang ini, kita dengar melalui telinga kita, inilah dunia kita, dunia nyata kita. Kemudian akhirat itu apa? Adalah segala sesuatu yang belum terlihat, yang belum ada saat ini, tetapi kita yakin suatu saat nanti kita temui, kita akan ada di sana. Nah, sementara dari dalilnya banyak yang mengatakan dunia itu harus ditinggalkan. Dunia itu tempat meninggal, yang kekal nanti di akhirat gitu kan. Pertanyaannya, apa benar? Apa yang sekarang ini kita lihat dalam kehidupan sekarang ini harus kita tinggalkan seluruhnya, Bapak Ibu? Suami itu sementara, suami itu dunia, suami itu fisik, anak itu juga fisik, istri juga fisik. Apakah harus ditinggalkan? Ternyata tidak. Ada juga yang mengatakan dunia itu ya uang udah, dunia itu kerja, bisnis ya, kemudian saya ke kantor ya, ke pasar gitu kan. Nah, akhirat itu apa? Akhirat itu masjid, sholat, ibadah, ngaji, asmaul husna, ya kajian ilmu gitu kan. Nah, karena pengertiannya seperti ini, betapa banyak umat Islam yang kemudian meninggalkan kesuksesan di dalam pekerjaannya. Meninggalkan ada tempat-tempat yang harusnya dia duduki gitu ya. Tetapi akhirnya tidak ada keinginan untuk meraihnya. Ya, meninggalkan ada potensi mendapatkan peluang besar, peluang emas, peluang mendapatkan uang, kemudian meninggalkan juga pekerjaan ya. Fokusnya ke masjid. Fokusnya ke majelis taklim, fokusnya ke ilmu dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi? Kata Gurunda, akhirnya Jakarta diduduki. Kota-kota besar dikuasai oleh orang-orang yang tidak kenal agama. Ini Bapak Ibu, sedih tidak Bapak Ibu? Korupsi Bapak Ibu nih, yang BUMN, saya baru aja dengar 300 miliar dikorupsi Bapak Ibu. Dana pensiun BUMN. Ya, mohon maaf ya. Saya kok tahu sih. Saya baru aja lihat sama suami saya, kan senangnya lihat televisi, berita-berita. Masya Allah 300 miliar itu dikorupsi gitu kan. Nah, ini karena enggak kenal agama ya, kemudian ada menguasai negara. Ya, yang terjadi kan banyak ketidakuntungan, tanda kutip kerugian. Yang harusnya dana itu diterimakan oleh para pensiunannya sekarang nangis. Nah, enggak dapat uangnya, enggak tahu di mana kayak gitu. Ya, dikorupsi. Kota-kota besar ya kemudian diduduki oleh mereka-mereka yang tidak tahu agama, yang tidak bisa amanah Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Karena pemahaman kita tentang dunia ya kayak gitu Bapak Ibu. Ya.